Ya, hari-hari ini ada sebuah berita yang viral tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang kita yakini itu, tapi oleh seorang pastor yang bernama Brian, dia mengatakan bahwa itu bisa dinikmati oleh orang lain yang di luar Kristen. Artinya orang yang tidak percaya Yesus pun bisa menikmati keselamatan yang kekal itu. Orang itu bernama Pastor Brian. Dia menjadi terkenal karena statement-statementnya terkesan universalis, semakin viral ketika diundang oleh Habib Jafar dan beberapa channel YouTube lainnya. Brian ini menyebut dirinya sebagai seorang Kristen progresif. Apa itu Kristen progresif? Saya melihat beberapa catatan bahwa itu adalah sebuah aliran yang merupakan anak daripada liberalisme. Jadi di zaman modern ini mereka disebut sebagai Kristen progresif. Walaupun demikian, ada juga beberapa ajaran lain yang kemudian dimix dengan liberal. Tapi mari kita melihat apa itu Kristen progresif menurut daripada Pastor Brian itu sendiri. Coba sudah lihat video daripada Pastor Brian ini. Gue bilang, gue percaya Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Bro, bagaimana lo mendengar statement itu? Gua anak cucu Nabi Muhammad sih, lo salah bro. Gue suka ini. Karena maksudnya anak tuh apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya, iya. Kalau kita di Kristen kita Lo nggak gituin bro, barusan lo. oh iya, iya. Ada apa ini? Iya, iya enggak. Kita di Kristen kan kita melihat Tuhan Lo itu sebagai pinjem duit Bapa. apa sih? Ah, udah dapat 50.000. Oh, iya. Maksud gue gini. Jadi anak maksudnya apa? Cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik, hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa. Oke, jadi si Brian ini menganggap bahwa Tuhan itu adalah Allah atau Bapa yang baik ya, kurang lebih pandangannya seperti ini. Sehingga tidak mungkin memasukkan orang yang sangat baik seperti Habib Jafar dan lain-lain itu ke neraka. Hanya karena dia tidak percaya sama Yesus. Jadi bahkan yang non-Kristen pun itu bisa diselamatkan menurut Pastor Brian. Jadi kalau kita melihat statementnya ini, maka kaum Kristen progresif itu memahami bahwa kebaikan ataupun kasih itu adalah yang terutama. Ikuti saja perbuatan baik yang ada dalam Alkitab, tetapi tidak untuk doktrinnya. Kalau saudara bisa hidup baik, menunjukkan kasih kepada sesama, maka aman. Aman-aman sudah. Anda tidak akan dihukum secara kekal di neraka. Jadi yang ditekankan di sini adalah aspek moralitas. Tapi kan Alkitab bukan hanya bicara tentang kasih dan moral, namun juga doktrin atau pengajaran. Ada hal-hal yang juga diminta oleh Tuhan untuk kita lakukan. Misal, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 14:6 ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus yang harus kita imani, harus kita aminkan. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke Bapa atau ke surga. Nah, saudara jangan salah paham di sini ya. Kata-kata melalui aku dalam teks itu bukan hanya sekedar percaya Yesus dari di mulut ya. Oh, saya percaya sama Yesus. Masuk gereja, rajin, memberikan persembahan dan sebagainya. Bukan hanya sekedar mulut saja ya. Tapi apa itu percaya? Percaya itu dalam hal apa? Itu bisa kita lihat dalam bagian Alkitab yang lain, misalnya Kisah Rasul 16:31. Dikatakan jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka ketika Yohanes 14:6 berkata Yesus satu-satunya jalan ke Bapa, manusia harus melalui dia kalau ingin ke surga, itu maksudnya engkau harus datang kepada Yesus dengan menyatakan imanmu kepadanya sebagai Tuhan. Karena jika tidak demikian, maka engkau tidak bisa bersama Bapa di surga. Jadi siapa saja yang menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia pasti akan binasa. Pasti akan binasa. Nah, semalam saya ditanya oleh anak saya, dia mengatakan, Pak,
apakah temanku yang disaksi Yehova itu akan masuk neraka? Saya jawab dia, semua yang menolak Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pasti binasa, termasuk saksi Yehova. Lalu anakku bilang, wah kasihan, itu tugasmu untuk memberitakan Injil kepada dia. Sampaikan berita, kabar sukacita, kabar baik kepada dia. Sebelum kau sampaikan Injil kepada dia, berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan. Saya sarankan seperti itu dia. Saksi Yehova memang percaya Yesus adalah Juru Selamat. Tetapi, menurut mereka Juru Selamat itu hanya sekedar manusia biasa saja dan bukan Tuhan. Nah, apakah bisa seorang manusia biasa menyelamatkan orang lain yang jumlahnya miliaran ini? Tidak bisa dong. Seorang Juru Selamat haruslah seorang manusia agar Allah bisa menimpakan murka kepadanya akibat dosa-dosa manusia yang dilakukan itu. Dia harus adalah Allah agar penebusannya memiliki nilai atau kuasa yang tidak terbatas. Sehingga hanya manusia dan Allah sejati yang bisa menjadi juru selamat, dan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jika Pastor Brian menganggap Habib Jafar tidak akan dihukum karena ketidakpercayaannya kepada Tuhan Yesus, itu kan bertentangan dengan Yohanes 14 ayat 6, Kisah 16:31, dan sebagainya. Saudara, apa yang diimani oleh Brian itu persis sama dengan Dr. Erastus Abdono yang juga terlalu menekankan sisi moralitas ketimbang hal-hal yang bersifat doktrinal. Itu sebab Erastus jatuh ke dalam kesesatan yang luar biasa sesat. Dia menolak Yesus sebagai juru selamat sejati, bukan Allah yang sejati, menolak Tritunggal, tidak percaya Dwinatur Kristus, Yesus mempunyai dua natur, Allah dan manusia, dan sebagainya. Nah, mengapa Pak Erastus bisa jatuh dalam kesesatan? Karena hanya melihat sebagian kelompok teks, tetapi mengabaikan kelompok ayat yang lainnya. Dan itu sama persis dengan Pastor Brian. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam video itu Pastor Brian berkata bahwa Habib Jafar adalah anak Tuhan Yesus. Nah, bagaimana saudara mendengarkan pernyataan itu? Apakah statement tersebut benar? Saya tanya, di bagian Alkitab mana seseorang itu dia disebut sebagai anak Tuhan Yesus? Itu ada di ayat mana? Tidak ada. Di dalam Alkitab setahu saya tidak pernah ada istilah anak Tuhan Yesus yang dikenakan bagi orang percaya. Tidak. Kita yang percaya kepada Yesus disebut anak Allah, bukan anak Tuhan Yesus. Kita bisa melihat dalam Yohanes 1 ayat 12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tapi ada perbedaan istilah anak Allah yang dikenakan pada kita dengan gelar itu untuk Yesus. Kita yang percaya memang disebut anak Allah karena diadopsi. Jadi kita ini adalah anak angkat, tapi Yesus adalah anak yang sesungguhnya. Kita anak adopsi, saudara bisa melihat dalam Galatia 4. Sekali lagi, tetapi Yesus itu adalah anak yang sejati, anak yang asli, yang sesungguhnya. Itu sebab Yesus kan disebut sebagai anak tunggal Bapa, ya, anak tunggal Allah. Jadi tidak ada istilah anak Tuhan Yesus, yang ada adalah anak Allah. Apa syarat menjadi anak Allah? Saya katakan tadi ya, percaya kepada Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Sekarang, apakah Habib Jafar bisa disebut sebagai anak Allah? Tidak bisa dong. Mengapa? Karena dia menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang menolak ketuhanan Yesus, apakah bisa selamat? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi ngawur ini Pastor Brian. Ya. Nah, menariknya ada seorang yang bernama Bishop Joshua Tewu di channel YouTube-nya yang berjudul Jahat Kalian Semua Pendeta yang Hakimi Pastor Brian, licik dan sadis. Sudah melihat sekitar menit yang ke-25, berkata bahwa tindakan Brian yang mengatakan Habib adalah anak Tuhan Yesus itu adalah semacam gaya penginjilan saja dari seorang Pastor Brian. Dia mengikuti zaman, beradaptasi, dan sebagainya. Waktu dia mengatakan Habib juga anak Tuhan. Ya, anak Tuhan Yesus. Ya. Lalu itu dikecam. Oh, itu jadi viral. Ya masa semua anak Tuhan Yesus katanya. Ya, saya mau katakan bahwa inilah gaya penginjilan seorang Pastor Brian Siawarta. Nah, itu gaya penginjilan dari mana itu Joshua Tewu? 1 Korintus 15 ayat 4 minimal memuat dua isi berita Injil. Pertama, bahwa Yesus itu sudah mati. Yang kedua, Yesus bangkit dari kematian. Apakah Habib Jafar percaya Yesus sudah mati dan bangkit? Tidak. Orang-orang Islam, Quran menuliskan Isa
yang mereka asumsikan sama dengan Yesus ya, ini asumsi mereka ya, itu tidak mati di salib apalagi bangkit. Jadi mereka tidak percaya. Padahal itulah yang menjadi inti iman Kristen. Injil bicara tentang Yesus yang mati dan bangkit untuk menyelesaikan semua dosa manusia dan memberi jaminan keselamatan. Sehingga kalau saudara beriman kepada Yesus, maka pasti diselamatkan. Itulah isi daripada Injil. Sekarang, apakah Pastor Brian yang hanya sekedar menyebut Habib Jafar sebagai anak Tuhan Yesus sudah bisa dinyatakan sebagai bentuk penginjilan kepada mereka? Itu omong kosong. Jangankan penginjilan, istilahnya pun saja sudah salah. Ya, saya tahu memang mengapa Joshua Teo membela Pastor Brian, karena dia sendiri adalah bidat. Ya. Pengajar sesat yang menolak doktrin Tritunggal, mengatakan Yesus ciptaan pertama, menganut oneness, dan lain-lain. Nah, dengan semua ajaran sesatnya itu, lalu Joshua Teo menyebut diri sebagai Kristen sejati. Ya kan, di YouTube-nya itu. Saya adalah Kristen sejati. Pastor Brian adalah Kristen progresif. Kalau dia ketawa, hahaha. Kristen sejati dari Hong Kong. Itu bukan Kristen atau pengikut Yesus sejati, tapi Kristen palsu yang menyamar sebagai domba. Padahal serigala buas. Nah, itulah Joshua Teo. Jadi Joshua Teo yang adalah Kristen palsu, kemudian membela Brian, yang juga Kristen palsu yang memakai jubah Kristen progresif. Jadi kalau seorang Joshua Teo membela Brian itu wajar. Sesama bidat membela bidat. Tidak ada hal yang aneh. Joshua Teo katanya sudah mau turun gunung lagi ya. Dia sudah turun gunung lagi untuk membela Brian. Tidak ada gunanya turun gunung. Anda tidak punya bobot sama sekali. Apa yang mau dibela? Mau gunakan argumen yang mana? Mau pakai argumen Kristen palsumu untuk membela Brian si Kristen progresif itu, yang juga adalah palsu itu. Nggak usahlah Joshua Teo. Sudah, naik saja lagi kamu ke gunung, lalu bertapa 1000 tahun lamanya, biar kamu tidak buat onar terus menyesatkan jemaat Tuhan di Indonesia. Oke? Ingat saran saya, naik saja ke gunung, bertapa di sana 1000 tahun, tinggal selamanya di sana. Kalau kamu tidak mau dilibas oleh saya dan teman-teman. Oke? Ya sudahlah. Tidak ada gunanya kita ngomong Joshua Teo.